Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali bersyukur untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Tetapi saat ini marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 12 ayat 54. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, ada dua ungkapan yang sudah sering kita dengar. Yang pertama, sediakan payung sebelum hujan. Yang kedua, mendung itu menandakan bahwa hujan akan turun. Rata-rata manusia berpikir bahwa ketika cuaca sudah mendung berarti tidak akan lama lagi akan hujan. Di daerah pertanian, tentu kemampuan untuk membaca tanda-tanda pertukaran cuaca sangat penting supaya bisa untuk mempersiapkan diri kapan mengolah tanah dan kapan menabur benih. Nah, kemampuan yang seperti itu pasti ada pada setiap keluarga Yahudi yang memiliki sawah dan ladang untuk ditanami. Dan kemampuan itu juga yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika hendak mengingatkan mereka akan masa penghakiman yang semakin mendekat. Yesus menegur mereka yang munafik. Mengapa? Karena kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah sudah jelas tanda-tandanya dan dapat dibaca. Dan mereka seharusnya tahu. Salah satu bukti kepura-puraan mereka ialah dengan menuduh karya Tuhan Yesus Kristus sebagai karya dari iblis. Mereka yang sudah jelas-jelas melihat dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka bisa berpura-pura tidak tahu, dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan si iblis. Kemunafikan mereka sungguh luar biasa. Saudara-saudari, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk peka terhadap situasi dan kondisi. Memang sekarang ini zaman semakin maju di segala bidang kehidupan. Teknologi yang semakin canggih, komunikasi yang super cepat, mau mencari info saja bisa membuka Google dan yang lain sebagainya. Tetapi apakah itu bisa meningkatkan kepekaan manusia terhadap situasi dan kondisi di sekitarnya? Kemajuan zaman yang berkembang sangat pesat, apakah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan iman? Simpati manusia dan kepekaan semakin berkurang dalam perkembangan zaman ini. Karena apa? Karena tidak bisa lagi menguasai diri sendiri dan juga sudah ketergantungan. Coba kita lihat sekarang ini, jangankan muda-mudi, mungkin orang tua juga ada. Ketika ke gereja, Alkitab ketinggalan, dijemput atau tidak. Tapi kalau handphone yang ketinggalan, mungkin akan dijemput lagi, bahkan sampai terlambat ke gereja. Terkadang, apa yang terjadi di sekitar kepekaan manusia juga sudah berkurang. Sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Memang kemajuan zaman ini ada yang sudah menjadi kebutuhan.
Tetapi kita juga harus mengingat, bukan itu kebutuhan yang utama, tetapi persekutuan dengan Kristus itu yang menjadi yang terutama dan paling utama. Zaman boleh semakin berkembang, tapi iman juga harus lebih berkembang. Maka pekalah terhadap situasi, simpatilah terhadap keadaan dan kondisi di sekitar kita. Selamat merenung, dan mari kita semangat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Untuk kami berusaha supaya iman kami berkembang dan tidak dirajai oleh perkembangan zaman ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bersama-Mu kami bisa melakukan firman-Mu. Tuhan, berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, pekerjaannya, tak langkahnya, dan juga keluarganya, harapannya Tuhan. Engkaulah yang selalu memberkati dan memberikan apa yang mereka harapkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga yang selalu melindungi setiap langkahnya Tuhan, menjauhkan segala mara bahaya. Tuhan juga memberkati orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pemulihan Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan topang mereka, yang dalam duka cita Tuhan hiburkan mereka. Berkati bangsa kami ini Tuhan, bawa ke jalan yang Kau kehendaki melalui para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami. Amin.